Oke, video kali ini gue bakal rekomendasiin HP berdasarkan dari 2 poin nih ya. Budget sejutaan nih yang pertama ya. Poin yang pertama dari kameranya ya, yang menurut gua bagus, tapi bukan bagus dalam hal penilaian mungkin Dexomark atau menurut lo bagus, ini versi gue sendiri ya. Yang kedua penilaian gue dari sisi layar. Jadi ada 2 combo yang bakal gue satuin. Rekomendasi HP budget 1 jutaan yang menurut gue layarnya bagus, kameranya lumayan gacor, ya kan, ya kan. Ingat budget 1 jutaan. Kalau ada yang mau lo tambahin silakan lo tulis di kolom komen. Yang pertama ada Itel S25. Nah, ini banyak yang gak setuju nih sama gue pasti nih. Kok Itel pula kok bang yang rekomendasiin yang pertama? Pula nih si Puki satu ini buat konten ngaco, ya kan. Udahlah Itel. Urutan pertama pula direkomendasiin. Nggak, bukan tanpa alasan boy. Jadi HP yang satu ini kenapa gue rekomendasiin? Yang pertama nih ya, handphone ini tuh udah ada sertifikat tahan airnya, itu yang pertama. Yang kedua, layar ini AMOLED. Ya, yang ketiga, kameranya lumayan bisa diandalkan. Jadi lu bayangin, 3 combo digabungin, layar dengan brightness pekat, layar AMOLED-nya, plus tahan terhadap hujan, ya kan. Jadi kalau lu pakai handphone ini, lu bisa berkreasi lebih luas. Kayak lu pengen konten sambil kena hujan-hujan. Nah, pakai HP ini gacor cuy. Dibandingkan lu beli HP-HP lain sejutaan yang gak jelas ya, lu kena hujan sedikit, koslet ya, matot, mending ini. Dan soal kamera, fiturnya juga lumayan lengkap ya. Ini memang kelihatan lingkarannya ada 3, padahal yang satu lagi bukan kamera. Kamera cuma 2 biji. Tapi kalau hanya buat foto, misalnya kayak lu suka-suka foto-foto alam atau lu kerja lapangan, lu butuh dokumentasi buat laporan dan itu kadang hujan, kadang apa, nah lu butuh kamera yang proper, ini bisa jadi pilihan yang proper menurut gua. Makanya balik lagi sesuai kebutuhan. Nah, kebutuhan kamera pun banyak ya kan, ada yang buat konten, ada yang buat laporan, ada yang buat dokumentasi pribadi, banyak lah, a lot lah. Nah, ngomongin soal layar, display yang ada di Itel S25 ini menurut gue udah enough, apalagi di budget 1 jutaan cuy. Lu dapat HP segacor ini. Dan menurut gue ya kalau dari sisi performa handphone ini hanya cukup untuk pemakaian yang so-so. Kalau lu ada aktivitas kayak ngegame berat, yang ngedit-ngedit yang dalam kategori berat juga, kayaknya HP ini nggak cocok sih. Cuman kalau misalnya lu sekedar pengen punya HP buat dijadiin HP kedua buat kerjaan, misalnya kayak yang tadi gue bilang, kayak dokumentasi, laporan, dan lain-lain, atau lu ngonten tipis-tipis buat foto ya, ini bisa banget. Contoh misalnya kayak lu foto-foto produk ya, dan lu butuh HP yang lumayan powerful, lumayan badak ya, lu bisa lihat nih kameranya, bisa diandelin banget, bisa pakai banget. Memang secara karakter dia nggak setara dengan flagship ya, cuman at least lu masih bisa grading tipis-tipis lah untuk hasil yang maksimal. Nah, menurut gue selama gue pakai si Itel S25 ini, hal yang paling gue suka adalah desainnya modern, dan yang paling penting layarnya nyaman banget di mata. Dan kalau lu pakai HP ini buat ya kerja-kerja berat kurang memang, tapi selagi buat kerja-kerja ringan HP ini udah lebih dari cukup. Rekomendasi yang kedua masih budget 1 jutaan kan, Infinix Note 30 Pro. Tapi sorry itu saya, handphone ini harganya memang agak sedikit naik ya di tahun 2026 pertengahan tahun ini, anjay. Nah, dari sisi penggunaan entah kenapa ya, kayak HP ini tuh sulit banget untuk dibully gitu, meskipun harganya mungkin agak naik ya. Memang masih market 1 jutaan, tapi hampir-hampir nyentuh 2 juta nih cuy. Tapi kalau dari sisi pemakaian, gue suka bingung ya. Gue lagi pakai Motorola G86 Power yang harganya hampir 4 juta, dan gue juga lagi megang Poco X6 yang memang lagi eksperimen, gue pakai tipis-tipis. Nah, gue bandingin sama Infinix ini, kok Infinixnya enak juga ya, kayak sejajar gitu. Makanya bingung. Di rekomendasi yang kedua ya, no comment, nggak banyak komen gue, tapi kameranya layar cakep sih Infinix Note 30 Pro. Rekomendasi gue yang ketiga nih, si Vivo V17 Pro. Ini salah satu HP terrare items yang maybe lu bisa temuin di jagat dunia maya. Anjay, panjang banget gitu bacotan gue. Jadi gini, handphone ini tuh udah bukan HP baru lagi dan HP yang sudah berumur. Tapi secara feel ketika lu pegang, lu berasa kayak bener-bener megang HP mahal. Dan memang benar ketika lu pakai kameranya, ini lu mau pakai buat rekam tipis-tipis, lu pakai buat jepret, itu hasilnya wow parah sampai saat ini. Memang secara fitur dia tuh udah agak kismin. Nah, sekarang kalau ngomongin layar nih, layarnya gila sih. Nggak ada embel-embel 144 Hz, nggak ada embel-embel nitsnya di atas 2000, 3000 nits, tapi layarnya gacor parah. Fitur kameranya memang nggak selengkap HP sekarang, cuman nggak seburuk itu juga, dan lebih bagus dibandingkan fitur-fitur yang ada di iPhone lawas yang harga sejajar sama HP si Vivo V17 Pro ini.
Untuk kameranya yang gue suka sih sebenarnya kamera selfie-nya sih. Kamera selfie-nya nih terlalu gacor anjir. Kalau lu bandingkan ya dengan iPhone-iPhone yang sejajar dengan si Vivo V17 Pro ini, rata kanan tuh iPhone dibabat semua kamera selfie-nya. Ini gila sih. Dan untuk hasil kameranya menurut gue nggak usah diraguin lagi sih. Nah yang paling gue suka sebenarnya dari Vivo V17 Pro ini layarnya tuh full view gitu. Memang bezel masih tebal, cuman layarnya full view, kayak nggak mengganggu gitu. Sampai saat ini ya, gue pakai HP ini tuh kayak lu buat nonton video, kayak buat ya, entertain tipis-tipis, masih enak parah. Gua no komplain sama HP ini sebenarnya. Cuman yang agak sedikit gue komplainin adalah baterai, karena faktor usia kali ya. Memang boros, cuman baterai ini tuh jauh lebih awet dibandingkan lu beli iPhone juga gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan Android baru, misalnya kayak lu budget sejuta gitu ya, lu beli Android itu baterainya banyak yang udah 5.000 di 6.000 ya kan. Jadi kalau kita comparing masalah baterai udah kalah jauh sih. Sebelum lanjut videonya, iklan bentar boy. Kenalin nih, perintisdigital.com. Di sini lu bisa lakuin banyak hal yang berhubungan dengan digitalisasi. Di sini lu bisa buat game ya berbasis dari Android atau iOS ya. Dan di sini lu juga bisa buat aplikasi buat iOS dan Android ya. Dan di sini lu juga bisa buat web, banyak hal yang bisa lu lakuin di sini buat lu mau jualan, portofolio lu juga bisa buat undangan digital ya. Ataupun lu pengen ada proyekan IoT, lu bisa buat juga di sini atau konsol gratis di sini. Jangan lupa mampir, link ada di deskripsi, perintisdigital.com. Kenalin nih usaha baru gue. Dan sekarang rekomendasi gue yang terakhir, iya seri iPhone harga 1 jutaan, bebas sih. Lu mau beli iPhone 7, lu mau beli iPhone 8, 7 Plus, 8 Plus. Tapi di rekomendasi gue yang terakhir ini, gue hanya kasih tau ke lu aja ya. Ini handphone, ya bagus di dua sisi ya. Nah, seperti konten judul dari video ini ya, konsep dari video ini yaitu kameranya bagus, layar bagus. Cuman gue punya pesan buat lo semua yang beli iPhone lawas kayak gini, minimal baterai health itu tinggi di 90%, di 100%, karena HP ini tuh bakal menjadi mengganggu lo kalau lo tuh beli dengan kondisi baterai yang parah. Karena peak power baterai dari handphone ini tuh very low ya, kayak lu ngecas mungkin maybe 3-4 kali kalau pemakaian yang intens. Dan belum lagi performa dari HP ini, si iPhone lawas ini nih sekedar sebatas kayak lu scrolling tipis-tipis, bukan dalam jumlah yang banyak. Kayak misalnya lu buka TikTok nih misalnya. Mungkin menurut gua kayak lu misalnya kayak setengah jam, 20 menit itu cukup lah. Kalau lu scrolling berjam-jam, jangan pilih iPhone lawas ya. Tapi secara karakter kamera, ini yang terbaik di antara rekomendasi tadi untuk perekaman video. Dan untuk pemakaian daily, wah ini nggak cocok sih buat dijadiin HP utama. Cocok dijadiin HP kedua. Dan ingat, kalau lu beli iPhone lawas, bukan berarti lu tuh ada di ekosistem Apple ya. Karena iPhone seri-seri lawas tuh udah mulai ditinggalin cuy. Cuman untuk urusan perekaman video, masih serem sih.